kita juga berterima kasih kepada seluruh pahlawan yang sudah membuat Indonesia ini menjadi seperti sekarang ini ya. Satu lagi, selamat ulang tahun Rumpi yang pertama. Masih ada satu lagi. Ini kan Rumpi ulang tahunnya 10 November. Saya ulang tahun 1 November. Ada yang ulang tahunnya tanggal 4 November nggak bilang-bilang. Joshua Suherman. 3 November ya? Aku sengaja waktu kemarin ulang tahun. Kamu bilang-bilang ya? Mau bilang. Karena itu dirayain tanggal 2. Besokannya kamu yang ulang tahun ya? Iya. Tahu gitu kan kamu yang dikerjain. Jangan dong, kita kan sama-sama Scorpio. Iya. Suka mencapit. Iya. Nah, hari ini Scorpio semua yang kita rayain ya. Iya, Rumpi benar. ternyata bintangnya Scorpio. Nah, pemirsa terima kasih juga buat Anda yang sudah setia bersama Rumpi No Secret selama 1 tahun ini. Nanti masih ditunggu kebersamaan Anda sampai 1000 tahun lagi. Amin. Kita akan lihat seperti apa sih perjalanan Rumpi No Secret. Dan tentunya masih ada bahan-bahan yang akan kita rumpiin hari ini. Dan inilah tayangan yang pertama. Selamat datang semuanya, selamat bergabung di program acara baru saya di Rumpi No Secret. Ntar coba kita panggil Nikita Mirzani. Tak terasa 1 tahun sudah Rumpi No Secret menemani pemirsa di sore hari, tepatnya sejak 10 November 2014 lalu. Nikita Mirzani menjadi tamu pertama di Rumpi sekaligus menandai aktivitasnya kembali di dunia hiburan pasca melahirkan putra keduanya. Beberapa artis dan selebriti tanah air telah hadir dan berbagi kisahnya di Rumpi No Secret. Mulai dari kisah asmara, perseteruan, kabar bahagia pernikahan, kisah duka perceraian, air mata kesedihan yang mengiringi kepergian orang-orang terkasih, diantaranya kepergian almarhum Olga Syahputra, hingga beragam canda, tawa, dan kejutan yang terselip di antara rumpian-rumpian mereka, serta ketegangan di kursi fitnah atau fakta. Seperti apa cuplikan kisah yang hadir? Inilah Rumpi No Secret. Ya, itu tadi kalau kita lihat di VT-nya kok isinya kayaknya Rumpi itu isinya Nikita Mirzani semua ya. Emang ini sebenarnya titipan titipan Nikita Mirzani. Oh ya mungkin kan karena dia yang pertama gitu ya kan, terus sering banget dibahas tiap dia punya pacar pasti diundang ke sini. Oh gitu. Aku kok enggak? Tiap aku punya pacar kok nggak diundang ke sini? Kamu berapa kali emang udah punya pacar? Ya aku kemarin kamu punya pacar aku undang, terus besoknya kamu putus. Iya itu makanya jangan diundang lagi. Jo, lu udah diundang berapa kali ya di acara Rumpi? Apa nih, biang rumpi apa yang reguler? Rumpi reguler. Oh, rumpi reguler dua kali. Yang mana yang berkesan, waktu masih punya pacar atau waktu udah jomblo? Oh, udah jomblo dong. Udah jomblo dong. Kenapa berkesan? Karena apa ya? Saya lebih ganteng ketika jomblo. Oh gitu ya, gitu. Itu hanya itu perasaan ya, perasaan lo ya. Iya, itu perasaan bohong. Perasaan menipu diri. Iya. Nah, suka nonton Rumpi nggak sebenarnya sih? Oh, nonton. Nonton ya. Dong. Gosip apa yang menurut lo paling hits yang ramai diperbincangkan di luaran sana selain lo sendiri yang ngomongin? Enggak dong. Masih Bella Sofie Roro Fitria sih ya. Gitu ya. Ya karena memang mereka kan seniman ya, berkarya. Jadi kalau orang banyak karyanya ya pasti banyak diomonginnya. Iya benar. Iya. Banyak diomonginnya ya. Ya pasti dong. Misalnya orang nggak punya apa-apa ya nggak bakal diomongin. Benar, nggak punya apa-apa tuh nggak punya apa maksudnya? Ya maksudnya nggak punya karya yang dihasilkan, nggak produktif, ya dia nggak bakal jadi. Iya benar banget, itu kan udah best friend banget ya. Mudah-mudahan. Iya. Oke, ini ada banyak gosip ya. Oh, ada berita-berita di luaran sana juga yang akan kita bahas. Ini ada berita hangat juga. Ini menyangkut seorang perempuan begitu ya yang baru kemudian berbicara ke media karena dia ingin menuntut sebuah perlakuan yang adil. Okay. Karena ini ada inisialnya, namanya inisialnya adalah RP. RP. Ini. Siapa ya RP ya? RP ini mengaku bahwa dia dinikahi secara siri oleh Ustadz Aswan, begitu ya. Ustadz Aswan ini adalah kakak dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, gitu ya. Kemudian, nah ini masalahnya ada lagi nih, dia dinikahin siri, itu dipoligami.
Oke. Kamu pasti bilang. Abis itu dia tadinya nggak mau. Si istrinya. Si RP ini nggak mau tadinya Oke. dipoligami, tapi diyakinkan akhirnya dia mau deh. Oke. Terus habis gitu dia hamil. Ah. Sejak hamil katanya suaminya itu berubah perangai. Oh, Sampai berapa tahun dicuekin perangai. gitu ya? Oke. Perangai. Perangai itu apa ya bahasa yang regulernya ya? Bahasa Sikapnya Sikap, berubah, ya, sikapnya sikap. berubah. Oke. Yang tadinya mesra jadi cuek, Oke. terus nggak pernah istilahnya nggak pernah nengokin. Akhirnya kan dia si RP ini resah terus dia kirim SMS ke suaminya, dibilang gini, aku nggak bisa terus gini nih digantung. Oh. Akhirnya dibales lah sama suaminya, ya udah deh cerai aja. Jadi dicerai melalui BBM katanya. Melalui sosial media. Sosial media. Oke. Bukan sosial media, apa? BBM. Japri. Oke, ini adalah sosok RP yang masih oh ada pernyataan dari RP. Seperti apa kita lihat dengar dulu dulu. tayangannya. Pernah menikah siri dengan beliau tahun 2011 dan berpisah tahun 2014. Menunggu janji-janji dari beliau selama ini ya, dan anak saya sekarang sudah hampir 3 tahun gitu. Jadi kalau untuk masalah saya pribadi yang lalu-lalu, apa yang saya alami bersama beliau ketika menikah itu sudah saya maafkan gitu ya. Saya sudah ikhlaskan, saya sudah ridho. Yang saya kenapa saya ini muncul itu karena anak saya. Saya hanya ingin Ustadz memenuhi janji terhadap anak saya, yaitu memberikan waktu, cinta, kasih sayang dan perhatian kepada anak saya. Hanya itu saja. Oke. Jadi tuntutan dari Mbak RP ini adalah supaya anaknya diperhatikan. Cinta, waktu, perhatian. Duit nggak ya? Kalau aku perlu loh. Kalau Aku ya. itu mungkin beda orang. Enggak lah, enggak semua orang orientasinya itu kan. Menurut kamu begitu, semua perempuan tidak butuh duit? Bukan Butuh. tidak semua perempuan, bukan semua perempuan tidak. Iya, Beda kan? iya. Tidak semua perempuan butuh. Bukan semua perempuan tidak butuh gitu. Oke, baiklah. Ini etimologinya harus dibenahi dulu. Iya. Ya, Ini ada artikelnya, Ustadz Aswan Faisal, kakak Uja ternyata poligami dan ceraikan istri via BBM. Nah. Oh, kita mau telepon pengacara. Kita akan telepon pengacara, Jo. Ini main pengacara-pengacara lagi serem kayak waktu itu ntar kalian. Hati-hati mulai ngomongnya. Iya, ya. makanya. Nanti kalau kamu ngomongin apa dia muncul lagi di belakang. makanya. Ini adalah pengacara dari RP. Ini temannya ya, temannya RP ya. Oke, Mbak Ina Rahman. Halo Mbak Ina. Assalamualaikum. Oke, Mbak Ina, terima kasih loh udah mau dihubungin. Ini kayaknya lagi nggak di Jakarta ya Mbak Ina ya? Aku lagi di Medan, Mbak. Oh, lagi di Medan. Oke. Mbak Ina ini sebetulnya sama Mbak RP ini apa? Apakah kliennya atau memang teman saja sehingga Halo? iya, dengan Mbak RP Mbak. ini Mbak Ina ini kliennya, RP ini kliennya Mbak Ina sekarang atau Bukan, Mbak. Itu cuma teman ngaji teman dekat. sama teman arisan. teman Oke. ngaji dan teman arisan. Udah lama kenalnya sama RP, Mbak? Kenal udah lama juga sih, Udah lama. tahunan lah. Oke. Nah, pada saat RP mau muncul ini ke media kemudian bercerita menuntut apa ya, suaminya mantan suaminya untuk memperhatikan, ini cerita-cerita juga nggak sih ke Mbak Ina? Cerita sih, awalnya itu kan dia ketemu aku waktu di fashion show tuh, Jakarta Fashion Show, Iya. Plaza Senayan. Mbak, aku mau konsultasi. Iya. Kenapa? Aku mau ramein ini. Ramein apa? Aku bilang, adalah seseorang, mantan suami. Aku pengen nagih janji dia. Oh, Karena janjinya kan apa? Anak aku udah mulai tanya-tanya nih bapaknya. Oh, oke. Siapa mulai ngerti lah, apalagi untuk sekolah, gitu kan? Nah, aku bilang jalan baik-baik aja, kata telepon, SMS. Udah Mbak, tapi cuma janji-janji sampai sekarang udah 2 tahun setengah. Itu aja sih awalnya. Oh, itu aja awalnya. Jadi dia Tapi cuma aku udah kasih tahu gambarannya bahwa hak anak dari pernikahan sendiri itu tidak berhak mewaris, tidak berhak mendapatkan hak-hak seperti anak-anak lainnya yang dihasilkan dari pernikahan yang tercatat di negara. di hukum positif. Oke. Jadi kasihan juga ya. Ini cerita juga nggak sih kenapa akhirnya RP ini diceraikan? Karena Mbak RP ini itu wanita pengusaha ya Mbak, wanita pengusaha. Yang sudah mapan, sudah mandiri. Ya. Dan pada saat beliau, ini ceritanya Mbak RP ke saya. Pada saat beliau itu menikah dengan Ustadz Aswan itu, Iya. Pak Ustadz ini menyanyikan nanti 3 bulan akan meresmikan, jadi minta waktu 3 bulan untuk bicara ke istri pertamanya, Oke. gitu. Oke. Nah, akhirnya makanya Mbak RP ini mau, tapi setelah waktu berjalan 3 bulan, 6 bulan nggak ada.
nggak ada apa Kabar berita. janji Pak Ustadz itu nggak ada. Nah akhirnya sampai akhirnya ketahuan dengan sendirinya oleh istri pertamanya. Ribut dong. Ya ribut lah. Oke. Ini ceritanya ya, katanya ribut. Nah akhirnya ketemu dengan istri pertamanya. Oke. Ketemu dengan istri pertamanya, Mbak RT ya, ketemu dengan istri pertamanya. Iya. Mereka bicara baik-baik. Baik-baik. Nah, baik-baik, ketemu baik-baik. Istri pertamanya minta udah, maksudnya mundur gitu-gitu kan. Nah, Mbak RT ini, ya orangnya gimana ya? Yang nggak mau merusak rumah tangga orang yang sudah mundur gitu. Oh, nggak mau merusak rumah tangga orang. Mundur. Nggak mau. Oke. Mundur akhirnya dia. Oke. Nah, Jadi permintaan perceraian itu dari Mbak RP ini kepada iya dari Mbak RT ini. pada suaminya itu. Oke, Pada karena tidak mau suaminya. merusak rumah tangga karena sudah jadi ribut begitu ya. Betul. Karena Tapi sudah kenapa ribut. mau poligami di saat awal? Bukankah poligami itu memang menyakitkan buat perempuan lain? Jadi gini, kalau menurut ceritanya Mbak RT Iya. itu tadi yang saya bilang, dia kan butuh sosok. Kan Mbak RT ini kan janda anak satu Mbak, sebelum menikah dengan Pak Iya. Ustadz ini. Iya. Jamaahnya gitu. Oh, jamaahnya Pak Ustadz. Jamaahnya Oke. ngaji, terus sering ketemu, terus Mbak RT ini kan juga temennya Umi Titi katanya. Iya. Nah, Pak Ustadz ini kan iparnya Umi Titi juga. Ini Iya. ceritanya nih. Jadi awalnya itu apa ya? Memang sudah apa sih kalau bahasa Jawanya tuh tresno jalaran soko kulino. Oh, kan? sering Pacaran ketemu. terbiasa. Oh, Oke, baik. Oke. Akhirnya muncul, ya akhirnya karena sudah ada Pak Ustadz itu bilang nanti 3 bulan saya butuh waktu buat bicara dengan si pertama, jadi akan maksudnya diresmikan gitu kan. Nah makanya mau Mbak, itu sih awalnya. Oh, oke. Jadi awalnya kan ada janji mau dinikahi secara resmi, Iya. katanya nggak ada apa-apa gitu dengan istri Betul. pertamanya. Oke. Oke, Mbak Ina nanti kita tunggu datang ke sini sama Mbak RP ya untuk Oke. curhat mengenai Ya. kisahnya ya. Ya. Thank you Mbak Ina Rahman. Oke, baik. Gitu Jo ceritanya jadinya. Gitu ya. Kamu Aduh, nanti gitu. kalau misalnya kamu menikah, kamu mau punya istri berapa? Aku mah boro-boro satu istri, pacar juga susah. Tapi Jo, biasanya kalau kamu udah nikah itu gampang loh cari pacar. Oh gitu ya? Iya. Karena godaannya lebih besar gitu ya? coba deh, bener kan teori Aduh, aku? enggak lah, bentar aja lah ya. Kita ngomongin itu nanti. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Nah. Happy first anniversary Ruby ya, semoga tambah Ruby lagi, termasuk hostnya, semoga tambah Ruby, tambah kece juga, semakin panjang episodenya dan pokoknya semakin sukses buat Ruby. Oke, bye bye. Good day untuk Rupi. Yang pertama semoga semakin sukses, mulutnya semakin tajam, semakin mengeluarkan bukan cuma gosip aja, tapi real kehidupan para selebritis. All the best.